Pemirsa, kemudian timbul tanya kepada publik sebenarnya apa alasan dari kedua pimpinan OIKN ini mengundurkan diri secara berjamaah. Kita akan bahas di segmen At Large berikut ini. Kita akan bahas terlebih dahulu. Saya akan membawa Anda untuk flashback kembali sebenarnya seperti apa sepak terjang dari mantan Kepala OIKN Bambang Susantono. Kita akan melihat langsung profil dari Bambang Susantono. Bambang ini baru menjabat menjadi Kepala IKN selama 2 tahun. Presiden Jokowi pernah mengatakan ingin menunjuk kepala IKN yang memiliki background sebagai kepala daerah atau arsitek. Nah, Bambang ini memiliki background sebagai arsitek karena tamatan S3 di Universitas California, Berkeley di tahun 2020. Tetapi Bambang tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, Bambang dilantik menjadi kepala OIKN oleh Presiden Jokowi di tanggal 22 Maret tahun 2022, yang mana seharusnya jabatan OIKN ini masih akan diemban oleh Bambang hingga tahun 2027. Nah, kemudian Bambang ini pernah menjadi komisaris utama PT Garuda Indonesia Tbk sampai tahun 2021 dan juga pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan dan PLT Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Bambang tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah tetapi memiliki background sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan juga transportasi. Kita akan melihat bagaimana lagi track record dari Bambang Susantono ini. Oke. Kita akan langsung melihat bagaimana track record dari profil wakil atau mantan wakil kepala OIKN, yaitu Doni Rahayu. Sama seperti Bambang, Doni dilantik menjadi wakil kepala OIKN pada tanggal 22 Maret tahun 2022. Ia adalah lulusan teknik sipil dari ITB dan Boston University. Nah, ditetapkan sebagai komut PT PPTBK di tahun 2023 dan ia terlibat langsung dalam pembangunan pusat pertumbuhan di BSD tahun 2021. Nah, inilah alasan mengapa Presiden Jokowi memilih Doni sebagai wakil kepala di OIKN. Dikarenakan Presiden Jokowi bertemu dengan Bambang ketika sedang melakukan pembangunan di daerah BSD, di mana Doni ini adalah orang di belakang pembangunan dari Green District di kota BSD, dan Presiden Jokowi ini melihat bagaimana konsep dari Green District tersebut sehingga Presiden Jokowi menunjuk Doni sebagai wakil kepala OIKN di tahun 2022. Nah, kemudian muncul pertanyaan mengapa kedua pimpinan OIKN ini melakukan mundur secara jamaah. Nah, kemudian muncul juga dari versi istana ini mengatakan bahwa pengunduran diri kepala dan juga wakil kepala OIKN sudah lama dibicarakan, tetapi Mensesnek Pratikno mengatakan tidak bisa menyebutkan kira-kira kapan perbincangan ini sudah dimulai dikeluarkan oleh kedua pimpinan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian akhirnya keduanya ini mengajukan surat pengunduran diri, tetapi diawali dulu dengan wakil kepala OIKN yaitu Doni, kemudian disusul dengan ketua atau kepala OIKN yaitu Bambang, dan kemudian setelah surat pengunduran dirinya masuk ke Presiden Joko Widodo, kemudian Presiden mulai melepaskan dan juga menargetkan keduanya mendapatkan tugas baru untuk memperkuat kerjasama internasional. Nah, kemudian ada juga versi dari wakil kepala OIKN yang mengatakan bahwa pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas keterbatasan sebagai wakil kepala otorita yang belum bisa berbuat banyak untuk IKN, sejalan dengan semangat dan tujuan pembangunan IKN, yaitu membangun sejarah baru dan peradaban baru. Nah, ini dikatakan oleh Doni di hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 setelah banyak sekali publik yang bertanya-tanya apa sebenarnya alasan dari keduanya mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan di OIKN. Nah, kemudian Presiden Joko Widodo langsung melakukan penunjukan pada hari awal pekan ini ya, di mana ini dipilihlah untuk PLT Kepala OIKN yaitu Basuki Hadi Mulyono yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri PUPR, dan juga PLT Wakil Kepala OIKN yaitu Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN, sehingga keduanya memiliki background di pembangunan dan juga di urusan untuk tanah dan juga lahan. Nah, kemudian kedua pimpinan ini juga memiliki target yang harus dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah targetnya ini pembangunan OIKN akan dibangun ataupun dibagi menjadi ke 5 tahap yang berakhir di tahun 2045. Nah,
Ini akan sudah dimulai di tahun 2022 hingga 2024, kemudian tahap pertama akan dimulai di tahun 2025 dan berakhir di 2045. Kemudian dikatakan juga untuk investasi di tahap pertama saja ini dibutuhkan investasi sebesar 466 hingga 486 triliun rupiah, sehingga inilah dana yang harus dicari oleh kedua pimpinan IKN untuk memenuhi pembangunan IKN di tahap pertama. Nah, kemudian juga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan juga jalan tol di tahun 2024 sudah harus rampung untuk melengkapi ataupun juga mendukung perayaan Agustusan di 2 bulan ke depan. Nah, kemudian juga targetnya adalah di hari ulang tahun RI 17 Agustus di tahun ini sudah dilaksanakan di IKN. Nah, kemudian IKN juga akan diproyeksikan sebagai magnet pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dan juga memajukan pertumbuhan Indonesia khususnya di bagian timur. Nah, rincian bentuk investasi dari sejumlah pihak ini sudah ada dan 19% dari APBN ini sudah terpakai senilai 88 hingga 92,34 triliun rupiah, di mana selebihnya diproyeksikan 81% dari pelaku usaha atau investor atau pihak lainnya yang mencapai hampir 400 triliun rupiah. Nah, untuk saat ini memang sudah ada beberapa proyek yang sudah akan jadi seperti Istana Kepresidenan dan juga gedung-gedung kementerian serta kompleks-kompleks rumah menteri yang sudah harus ditargetkan jadi di tahun 2024 ini. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya sejauh ini sudah seperti apa perkembangan IKN dan proses pembangunannya. Nah, untuk saat ini di IKN, groundbreaking sudah mencapai tahap kelima dan menuju ke tahap 6 yang berfokus ke sektor pendidikan. Terdiri dari institusi pendidikan kemarin dari Al-Azhar hingga Universitas Gunadarma yang sudah melakukan groundbreaking pada pekan ini. Nah, namun untuk investasi yang baru masuk hingga awal Maret 2024 melansir dari website indonesia.go.id, ini investasi IKN baru mencapai 49,6 triliun atau sekitar baru 10% dari target awal. Nah, kemudian untuk groundbreaking hingga pekan ini sudah ada 6 tahap di mana total 32 institusi telah melakukan groundbreaking, diantaranya sektor kesehatan seperti Rumah Sakit Mayapada, kemudian juga pendidikan tadi pada pekan ini dan juga untuk olahraga. Di tahap pertama Presiden Joko Widodo sudah melakukan groundbreaking untuk training center khususnya untuk timnas berlatih di IKN. Nah, kemudian ini Bendungan Sepaku Semoy sudah mulai diresmikan pada pekan ini, di mana bendungan ini menelan biaya hingga 836 miliar rupiah yang nantinya akan memiliki daya tampung sebesar 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Nah, bendungan ini proyeksinya akan menjadi sumber air baku bagi warga di kawasan IKN. Nah, kemudian juga pembangunan rumah-rumah menteri di IKN, di mana pada groundbreaking ke-6 di pekan ini, Presiden Joko Widodo sudah mulai menempati rumah menteri yang sudah jadi, sehingga akan dikebut lagi untuk pembangunan infrastruktur yang tahap pertama agar nantinya perayaan hari ulang tahun ke-79 Indonesia bisa dilaksanakan di IKN. Dan pemirsa, itulah tadi segmen At Large. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan pembangunan IKN, apakah kedua PLT ini bisa memenuhi target dari Presiden Joko Widodo dan apakah nantinya HUT RI bisa dilaksanakan di IKN pada tahun 2024 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.